Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sadismu Jawa Barat. Indahnya memberi untuk negeri. Bersama saya, Lili Mufliha, dan kali ini kita kehadiran tamu istimewa yang ayahanda dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, Bapak Dr. Angin Yunus Chandra. Assalamualaikum Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya Pak ya, di sela-sela kesibukannya. Ya, Dan sebelum ini ada acara apa ya Pak? ya kami ini baru melaksanakan seminar nasional sosialisasi kalender Hijriah 2 Tunggal yang diselenggarakan oleh pimpinan pusat Nabi Stadion Muhammadiyah bersama dengan Universitas Muhammadiyah Batu dan pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Insyaallah. Tapi untuk selain aktivitas hari ini, untuk kesibukannya Pak, boleh saya bagikan? Sehari-hari saya mengajar di Institut Negeri Sunan Gunung Batu di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pasca Sarjana. Selain itu juga saya aktif di MUI dan juga Forum Kerukunan Antarumat Beragama Provinsi Jawa Barat. Insyaallah. Aktivitasnya sangat padat dan untuk kali ini bisa menyempatkan ikut di podcast Kansas Jawa. Baik Pak, untuk obrolan kita pada saat ini mungkin akan lebih mengarah pada satu tema ini, ya, yaitu tentang ibadah kurban. Karena ibadah kurban ini kurang lebih 1 bulan ke depan kita akan melaksanakan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Sebenarnya untuk ibadah kurban sendiri itu bagaimana sih Pak prosesnya? Apakah ada sejarahnya sehingga kemudian diwajibkan? Ya, ya sebetulnya syariat Islam ini melanjutkan syariat umat sebelumnya ya. Seperti ibadah saum itu disebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana dilaksanakan atau diperintahkan kepada umat-umat sebelum kalian. Nah, syariat ibadah kurban atau udhiyah ini juga sebetulnya melanjutkan apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya Ismail. Nabi Ismail. Nah, ini Ismail ketika masih muda, itu kan memang diceritakan di dalam Al-Quran itu, bahwa ketika Ismail sudah mulai beranjak dewasa, Nabi Ibrahim itu bermimpi dia menyembelih putranya itu. Padahal kita tahu dari sejarah Nabi Ibrahim ini sangat menunggu lama kehadiran putranya itu. Tapi suatu malam bermimpi dan mimpinya ini adalah mimpi ya bukan sekedar kembang tidur, tapi itu adalah perintah dari Allah bahwa dia harus menyembelih anakmu. Nah, bayangkan Ismail itu adalah bagian dari keluarga dan mungkin sesuatu yang tidak ternilai harganya karena ditunggu-tunggu dan juga baru satu anaknya. Nah, tiba-tiba saja harus disembelih gitu. Nah, beliau meminta pendapat kepada anaknya, dan bagaimana pendapat kamu tentang mimpi ayah tadi malam. Nah, Nabi Ismail ini kemudian Ismail muda pada saat itu dengan penuh ketauhidan dan kesolehan itu meminta ayahnya untuk melaksanakan apa yang dimimpikan oleh ayahnya itu. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Ibrahim ini memiliki kualitas tauhid yang sangat kuat, sehingga kalau ada perintah dari Allah tidak mungkin dia melanggar atau tidak melaksanakannya. Sehingga dengan berat hati, walaupun berat hati, lalu rencana atau mimpi itu kemudian dilaksanakan. Lalu kemudian kita tahu dari sejarah bahwa Ismail ini kemudian mendapatkan ganti ya oleh Allah, diganti dengan seekor kambing gitu yang disampaikan melalui wahai. Nah, sehingga dari sanalah kemudian syariat menyembelih hewan kurban ini diturunkan ya, termasuk di dalam ajaran agama Islam ini. Jadi bisa dikatakan bahwa ibadah kurban, ibadah udhiyah ini adalah
juga dalam rangka menelusuri secara historis ya apa yang disyariatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Selain tentu saja untuk taqarrub ilallah, gitu ya, mendekatkan diri kepada Allah sebagai bukti ketauhidan yang kuat. Mungkin itu sejarah. Berarti melanjutkan syariat yang memang sebelumnya sudah ada di Nabi sebelumnya. Nah, untuk kewajiban kurban sendiri, untuk di umat Nabi Muhammad kita semua sekarang itu apa sih Pak yang menjadikan itu sebuah kurban itu jadi wajib? Ya, sebetulnya untuk melaksanakan ibadah kurban itu tidak wajib fardu ain sebagaimana melaksanakan sholat 5 waktu ataupun ibadah Ramadan kalian. Para ulama, jumhur ulama sebetulnya berpendapat bahwa melaksanakan penyembelihan hewan kurban itu adalah sunnah. Karena Rasulullah sendiri pernah beliau menyembelih ekor kambing dengan mengucapkan Bismillah atas nama keluarganya dan umat Islam yang tidak bisa dikurban. Sehingga para ulama berpendapat bahwa kalau itu memang bukan fardu ain yang dibebankan kepada setiap individu. Makanya itu adalah hukumnya sunnah. Itu untuk 1 ekor kambing itu untuk 1 orang. Kalau seekor sapi berarti bisa dilakukan atau diselenggarakan untuk 7 orang. Nah, inilah yang kemudian menjadi hukum dari ibadah kurban ini. Dulu sebetulnya mungkin di Indonesia mungkin ketika saya kecil tidak banyak orang umat Islam yang suka menyembelih hewan kurban, itu tidak banyak. Mungkin karena masalah ekonomi gitu ya, juga mungkin kesadaran untuk melaksanakan syariatnya tidak begitu kuat pada zaman dulu itu. Tetapi ketika beranjak saya mulai sekitar tahun 90-an mulailah kemudian beliau untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban ini. Berarti secara umum kurban ini hukumnya sunnah, dan itu akan menjadi wajib hanya ketika seseorang itu bernazar. Ya, betul. Jadi kalau seseorang bernazar, misalnya saya kalau dapat kerja, misalnya saya bernazar kalau dapat kerja atau dapat rezeki saya akan berkurban, maka itu menjadi wajib hukumnya, gitu. Termasuk bahkan kalau seseorang itu bernazar dan meninggal, maka itu tetap wajib bukan di ahli warisnya untuk melaksanakan ibadah kurban. Jadi memang kurban ini itu pilihan gitu ya. Ya, pilihan. Cuma gini, kadang-kadang kan karena ini disebut ya sebagai kurban itu arti katanya kan kurban yang dulu mendekatkan diri kepada Allah sebagai bukti bahwa kecintaan kita kepada Allah dan juga kekuatan tauhid. Artinya di sini kalau kita mencintai, jangankan kepada Allah sebagai Sang Khalik, mencintai kepada seseorang, pasangan kita, itu kan apapun biasanya dilakukan sebagai bentuk cinta ya, berkorban. Pasangan kita mau menginginkan sesuatu misalnya, maka kalau benar kita mencintai orang itu, maka kita akan berusaha untuk mewujudkannya. Anak saya misalnya menginginkan sesuatu dan yang kira-kira itu bermanfaat, misalnya kalau sekolah dia memerlukan sepatu, memerlukan baju, tas. Karena saya mencintai anak saya dan saya khawatir kalau tidak penuhi keinginannya itu bisa misalnya ngambek atau kemudian tidak semangat sekolahnya, maka saya akan berusaha mencari rezeki dan mengeluarkan rezeki yang sebaik untuk memenuhi keinginan anak saya itu. Apalagi dengan Allah itu. Allah itu kan sang pemilik yang sang pencipta, Tuhan yang harus disembah. Nah, sebagai bukti ketauhidan kita, kecintaan kita kepada Allah, mengapa tidak kita berkorban menyisihkan rezeki kita?
Jadi kadang-kadang kan pluralisnya di zaman sekarang itu, kalau beli HP misalnya ya 4 juta itu kayaknya itu bukan Enteng gitu ya Pak. enteng. HP 4 juta udah mahal loh. Sekarang banyak dari 15 juta, ada yang 10 juta, ada yang 20 juta. Sehingga 4 juta itu mungkin levelnya sama HP itu apa ya? Middle end gitu ya, atau lower gitu ya. Masa untuk HP saja 4 juta atau 3 juta setengah itu kita biasa saja. Tapi untuk berkurban misalnya 3 juta, 4 juta masa berat. Padahal ini sebagai bukti kecintaan kita, keyakinan kita, dan ketauhidan kita kepada Allah. Jadi kurban ini sebagai upaya atau bentuk implementasi rasa cinta kita kepada Allah dan bentuk untuk mendekatkan diri kepada Allah. Iya, betul. Jadi Nabi Ibrahim itu mencintai anaknya. Tapi dia memiliki kecintaan dan ketauhidan yang kuat dengan Allah. Sehingga walaupun itu mengorbankan semua yang dia miliki, tapi dia mau melaksanakannya. Kita kan kurban itu mungkin hanya, terutama kalau misalnya bagi standar pegawai gitu ya, itu mungkin bisa setengah gaji atau sekali sebulan gaji gitu ya. Belum seumur hidupnya gitu. Nabi Ibrahim itu dia harus mengorbankan seumur hidup anaknya yang dia tunggu-tunggu. Tetapi karena kecintaan dan jiwa tauhidnya sangat kuat gitu. Insya Allah, semoga dimudahkan rezekinya dan dikhususkan untuk kurban ya Pak ya. Oke, selanjutnya mungkin ada spesifikasi nggak Pak sih untuk hewan yang bisa dikurbankan? Ya, Kurban ini. hewan kurbannya kan kalau disebutkan memang ya yang pertama ya tentu harus sehat gitu ya, harus sehat, harus gagah, kemudian kalau bisa jantan. Kenapa yang jantan? Karena kalau betina kan nanti Saya kenal khas. kalau ya ada generasinya itu generasinya malah terganggu. Kalau jantan kan itu bisa tidak mengganggu secara total generasinya. Kemudian juga apa ya, selain sehat, gagah, kemudian juga jantan juga memiliki bobot yang ideal lah gitu ya, yang ideal sehingga kalau disembelih waktu itu dagingnya ada dan bisa dibagikan. Nah, kalau untuk misalkan misalnya saya pada kami misalnya ini contoh ya Pak, berkurban gitu. Dan tadi dengan spesifikasi hewannya jantan, terus bobotnya juga ideal. Nah nanti ketika sudah pelaksanaan kurbannya, kepada siapa daging kurban ini dibagikan? Ya memang di dalam ayat Al-Quran dan hadis memang diisyaratkan oleh Nas bahwa misalnya al-baris al-fakir ini untuk orang yang betul-betul fakir, before. Jadi kalau ada tetangga atau orang lain yang jarang kan memakan daging, untuk makan biasa saja nasi dan yang lainnya lauk ala kadarnya itu juga kesulitan, itu yang berhak mendapatkan daging kurban. Dan dia juga orang yang miskin, sebenarnya di dalam hadis itu orang yang miskin bersosua harus dilihat kepada orang yang miskin. Juga ada dua kategori yang menarik disebutkan di dalam hal itu, ada al-qadi wal muqtar. Jadi nanti ketika ibadah kurban, mungkin orang-orang yang miskin atau orang-orang yang memerlukan daging itu ada dua kategori. Ada yang berani meminta, misalnya datang ke masjid atau ke tempat pemotongan hewan atau ke panitia, menyampaikan saya memerlukan daging kurban. Tapi ada juga ya orang yang miskin, orang yang dia sebenarnya jarang juga makan daging atau juga kesulitan untuk makan sehari-hari, tapi dia berani untuk meminta. Nah ini harus diperhatikan oleh panitia. Dalam konteks ini bisa panitia di masjid atau wajismu harus bisa mendeteksi, mengidentifikasi
orang-orang fakir miskin yang mana yang memang harus diberikan hewan kurban ini. Mungkin yang datang juga banyak, tapi ada yang mungkin karena malu, enggan, segan, tidak mau datang ke Bangladesmu sehingga dimulai di rumah, juga dan dibufakan. Jangan sampai karena udah dikasih ya binatang aja yang minta-minta. Padahal ternyata banyak orang lain yang bilang tidak mau mendekat tapi tidak berani meminta. Yang sebenarnya affording itu orang yang merasa dirinya cukup padahal kekurangan. Jadi untuk sasaran tuh ya ada yang mau dasar, misal ada yang ya makruh gitu ya. Dan kita harus mendeteksi tapi dengan kategori fakir tadi mungkin. Ya miskin, fakir, kemudian yang fakir miskin gitu ya. Nah, untuk beberapa waktu terakhir ini saya mendapatkan informasi gitu bahwa ada inovasi untuk kurban ini, ada kurban kemasan. Nah, untuk kurban kemasan ini apa sih Pak yang jadi perbedaan dengan kurban konvensional atau kurban biasa? Ya sebetulnya kan gini, untuk di daerah-daerah tertentu, terutama di perkotaan, misalnya di Mujahidin, itu kan letaknya di tengah-tengah kota. Itu belum tentu masyarakat sekitarnya memerlukan hewan kurban. Mereka semuanya sahibul kurban. Misalnya di perumahan atau rumah-rumah di sekitar masjid-masjid ini mereka pengurban semua. Lalu kemudian mendaftarkan misalnya ke Lajismu. Ini saya mau menitipkan hewan kurban dalam sembeli dan dia sendiri tidak memerlukan ini tuh. Kadang-kadang ada yang seperti itu atau ada juga yang meminta sepertiganya, itu boleh sepertiganya untuk dikonsumsi sendiri boleh. Nah tapi bisa jadi Lajismu bingung ini banyak yang nitip misalnya 10 ekor sapi, tapi untuk warga yang datang, orang-orang fakir miskin yang datang maupun yang ada di sekitar Medan ini mungkin tidak banyak gitu. Dengan 2 sapi saja sudah kebagi semua lah. Harus selesai ini kebagi. Nah ini kan tentu saja perlu didistribusikan kepada orang-orang fakir miskin. Tetapi kalau lokasinya jauh, misalnya ternyata ada yang membarukan tapi di daerah pinggiran, misalnya entah itu di luar kota atau di luar pulau, tapi tidak banyak warga di sana yang berkurban. Nah kalau kami harus mendistribusikan langsung daging yang mentahnya, itu kan bisa dagingnya kualitasnya jadi menurun, bisa menjadi busuk kalau perjalanannya lama. Nah makanya di sini sangat wajar kalau misalnya daging kurban itu dibentuk dalam bentuk kemasan, diolah dalam bentuk kemasan, entah itu rendang atau kornet gitu ya, sehingga dengan diproses dalam kemasan ini kita menjadi leluasa ini mendistribusikannya kapan dan ke daerah mana. Ya kalau yang sekitar kantor Lajismu kan mungkin Kebagian. sudah kebagian dan itu bisa langsung daging hewan yang disembelih pada saat itu. Tapi kalau mau kebagi misalnya ke daerah Jawa Timur, ke luar Jawa misalnya ya, luar Jawa yang mereka memerlukan hewan kurban itu tak susah kalau dalam bentuk daging biasa. Nah, oleh karena itu kalau dikemas dalam bentuk kemasan kornet, rendang atau yang lainnya, itu akan memiliki fleksibilitas di dalam pendistribusiannya. Sehingga itu tidak masalah sebetulnya dari secara fikih itu ya, karena justru itu menjadi strategi bagaimana supaya hewan kurban ini terdistribusikan kepada banyak khalayak gitu. Berarti pada posisinya yang membedakan itu adalah untuk masa
atau waktu pendistribusiannya gitu. Oke. Sementara untuk masa kurbannya tetap di rentang waktu itu di hari Ramadan asli. Betul. Jadi menyembelih hewan kurban itu harus dilaksanakan setelah sholat Idul Adha. Karena ada sahabat yang menyembelih sebelum sholat Id. Kata Rasulullah, kamu harus menyembelih 1 ekor kambing ini sebagai pengganti yang tadi. Karena yang tadi itu tidak termasuk kategori ibadah kurban. Tapi harus dilakukan setelah sholat Id. Dan jadi tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik yang 12-13 itu ada batasnya di sana. Tapi kalau untuk pendistribusian ya silakan. Apalagi untuk tempat-tempat yang tidak mudah dijangkau, misalnya ke pelosok di daerah kabupaten yang mungkin agak lama menempuhnya ke sana, itu kan tidak mudah kita mendistribusikan. Kalau dalam bentuk hewan yang segar, daging yang segar, sebab itu jadi tidak segar kalau sampai ke mereka bisa busuk. Bisa jadi busuk ya. Apalagi kalau keluar provinsi, keluar pulau gitu ya, itu harus dalam bentuk kemasan. Berarti itu sebuah inovasi dan itu diperbolehkan ya? Ya, diperbolehkan. Yang membedakan antara kurban biasa dengan kurban kemasan adalah untuk pelaksanaannya masih sama, yaitu sejak selesai Idul Adha, sholat Idul Adha sampai di akhir hari Ashri gitu ya, tanggal 12 Zulhijjah. Hanya saja untuk proses pengelolaannya dan juga untuk pendistribusian dagingnya itu bisa dibagikan kapan saja dan bisa menjangkau daerah yang jauh lebih luas lagi gitu ya. Dan bisa juga untuk sebagai stok apabila terjadi mungkin saja ada bencana alam gitu atau apa, dan itu bisa dibagikan kepada korban yang terdampak gitu sih yang itu. Data Islam itu sangat fleksibel ya Pak ya, termasuk dalam hal ini gitu, bahwa untuk memenuhi gizi untuk fakir miskin, dan mungkin tadi yang disebutkan bisa jadi ada orang yang sulit dan punya kesempatan yang langka untuk mengonsumsi daging. Nah, oleh karena itu orang-orang yang berlebih rezekinya atau misalkan mau mendermakan berupa sedekah daging atau yang dikurbankan itu bisa dilakukan sepanjang tahun gitu. Salah satunya dengan melakukan kurban kemas. Satu ilmu baru, satu informasi baru, dan selanjutnya ada nggak sih Pak untuk kayak ajakan atau seruan bagi warga persyarikatan atau para penonton dari podcast Lazismu Jabar ini untuk ya mungkin mau berpartisipasi dan masih ragu gitu, karena ada biasanya biasanya juga kurban biasa di masjid gitu, tapi masa jadi kurban dalam kaleng gitu. Jadi saya mengajak kepada umat Islam ini, walaupun hukumnya sunnah dilihat, dan itu kita kata dari sunnah muakkad. Nah ini kita kalau memiliki keleluasan rezeki kita sebagai bukti kedekatan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka misalkan kita berkurban, berkurban dan mempertimbangkan tadi bahwa ini sebagai bentuk kekuatan tauhid kita, keyakinan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kecintaan kita kepada manusia lain yang nasibnya tidak seberuntung kita. Nah, bagi mereka yang mungkin ingin menitipkan jenazahmu, karena tadi mungkin di daerahnya tidak banyak orang fakir miskin, jadi kalau saya menyembelih di perumahan misalnya, bingung distribusinya kemana? Sebaiknya dititipkan saja ke Lazismu. Kenapa? Karena Lazismu memiliki database berstahid ya, orang-orang fakir miskin yang bukan hanya di sekitar Bandung, tapi mungkin
sampai di tempat-tempat terkecil di kabupaten atau di daerah di Jawa Barat, bahkan di luar Jawa Barat. Nah, dengan cara itu maka kita menjadi melaksanakan ibadah kurban ini menjaga banyak kalangan untuk mendapatkan manfaat dari ibadah kurban ini. Juga satu lagi ya, di dalam fatwa Majelis Tarjih ini, kalau misalnya bisa juga kurban ini digantikan untuk santunan bencana misalnya ya. Misalnya gini, ada terjadi bencana alam yang mengakibatkan kerugian, kehilangan harta, nyawa gitu ya. Sehingga mereka yang terdapat bencana ini membutuhkan banyak hal. Selain makanan, daging, juga obat-obatan, dan kebutuhan primer yang lainnya. Nah, bisa jadi Laziswo ini juga menerima kurban dalam bentuk uang, tapi disalurkannya tergantung kebutuhan orang yang terkena bencana itu. Misalnya mereka tidak punya beras, tidak punya air bersih, tidak punya pakaian, maka uang yang dihimpun oleh Laziswo untuk kurban ini bisa juga disampaikan untuk para korban bencana. Tapi dengan catatan Laziswo menyampaikan hal itu kepada sahibul kurban. Jadi kalau misalnya sahibul kurban ini setuju bahwa uang yang diserahkan ke Laziswo untuk kurban ini dimanfaatkan untuk keperluan orang yang terkena bencana, apakah itu daging atau yang lainnya, maka silahkan Laziswo menyalurkan ini. Tapi kalau saya hanya mau menitipkan kurban saja untuk disembelih hewan kurban, ya itu harus disembelih hewan kurban. Jadi sebenarnya menyerahkan kurban ke Laziswo itu bisa membantu kita untuk banyak hal gitu ya, menjangkau orang-orang yang jauh atau orang-orang yang terkena bencana yang membutuhkan banyak kebutuhan primer ya pada saat itu sangat mendesak untuk diimplementasikan. Jadi tadi selain kita mengimplementasikan bentuk cinta kita, bentuk tauhid kita kepada Allah, kita juga membangun sisi humanitas gitu ya dari kurban ini. Oke, terima kasih Sobat Lazismo yang sudah menonton podcast kali ini. Jangan lupa tombol subscribe, like, dan komen, dan share ilmu ini jika memang ingin membagikan kepada umat muslim lainnya. Saya Yunus Lihat. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.